Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Eliana dan juga Arsy. Hai. Nah, jadi guys, di sini aku mau berbagi pengalaman lagi ke kalian. Jadi sebenarnya aku mau cerita aja sih tentang gimana pengalaman aku menggunakan alat kontrasepsi, yaitu KB spiral atau biasa kita sebut itu dengan IUD. Kebalik ya, KB IUD yang biasa kita sebut dengan KB spiral. Arsy sok tahu banget sih. Nah, seperti yang kita tahu, macam-macam KB itu kan banyak banget ya guys ya. Mulai dari dengar dulu lah, diam dulu lah, makan mau ngomong. Arsy yang topi saya bunda. Seperti yang kita tahu, KB itu kan banyak banget ya jenisnya. Ada yang KB suntik juga ada yang 1 bulan, ada juga yang 3 bulan. Ada juga KB pil KB yang harus rutin banget kita minum tiap hari. Terus ada juga KB implan atau susuk. Itu rata-rata yang hormonal ya guys. Nah, dan ada juga yang non hormonal, yaitu ya KB IUD tadi itu yang aku sebutin atau KB spiral. Ini kenapa begini? Di sini aku mau sebutin alasan aku dulu kenapa aku bisa endingnya itu menggunakan KB spiral gitu guys, atau KB IUD. Nah, jadi kok rempong banget sih. Yaudah, Arsy mau apa? Mau nyanyi? Ini kan mama lagi buat video tentang KB, nak. Kenapa kamu yang rempong? Arsy mau nyanyi apa? Coba nyanyi. Nyanyi apa? Coba. Topi sayang, topi saya bundar. Coba sok atuh nyanyi. Topi. Gak boleh kayak gitu, masa nyanyi sembarangan. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak. Nah, itu yang benar kayak gitu. Emang kalau Arsy kayak gimana nyanyinya? Nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi alasan yang pertama yaitu pil KB nih ya, pil KB. Nah, kalau pil KB itu kan harus rutin banget ya diminumnya setiap hari dan di jam yang sama. Misal kita minumnya jam 7 malam, jadi harus jam 7 malam terus kayak gitu kan ya. Nah, karena di sini aku tuh paling anti banget namanya minum obat. Kalau aku sakit aja, kalau aku tuh paling males gitu loh kalau berobat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalaupun aku harus berobat dan minum walaupun aku harus terpaksa minum obat, jadi kalau aku minum obat itu kalau udah sembuh sekali minum obat aja, itu obatnya tuh nggak bakalan aku habisin gitu loh guys. Yang ada palingan ya udah aku biarin aja dan endingnya juga bakalan aku buang kayak gitu. Apalagi kalau KB gitu ya, dan yang notabene harus diminum setiap hari. Nah, itu kayaknya kalau aku memutuskan pakai pil KB, kayaknya bakalan banyak banget deh anak aku gitu kan. Karena bakalan nggak keminum dan sengaja kayak dilupain gitu loh. Karena aku memang tipe orang yang males banget namanya minum obat gitu, apalagi harus setiap hari, dan itu kayaknya nggak cocok banget di aku. Nah, itu alasan pertama kenapa aku tidak memilih pil KB. Oke, lalu pilihan kedua, kenapa aku tidak menggunakan KB suntik 1 ataupun 3 bulan. Alasannya sangat-sangat simpel banget ya, karena aku takut disuntik gitu. Kalaupun aku sakit dan terpaksa harus disuntik, itu karena bener-bener udah terpaksa banget gitu ya guys. Nah, aku tuh setiap lihat jarum suntik itu tuh udah kayak ngeri banget gitu guys. Apalagi kalau misal dokternya tuh bilang jangan tegang gitu, ya aku tuh malah tegang, dan ujung-ujungnya tuh setiap aku disuntik aku tuh selalu meninggalkan bekas kayak lebam gitu dan bulat gitu loh bekas disuntikannya. Jadi aku tuh sakitnya itu karena disuntiknya itu gitu loh guys, bukan sakit karena penyakitnya. Di keluarga aku, orang-orang yang takut disuntik itu cuma aku dan bapak aku, dan aku tuh bener-bener ngikut nurunin bapak aku banget gitu. Nah, bapak aku itu kalau disuntik ibaratnya jarum suntik itu mau nusuk ke pantatnya, itu pantatnya bisa bergeser gitu loh guys. Dan itu tuh nurun ke aku banget. Jadi aku sampai sekarang kalau pilihannya disuntik itu aku bakalan udah tersugesti duluan gitu, udah takut duluan. Jadi
balik lagi aku nggak bakalan milih option yang habis suntik. Terus yang ketiga, KB implan. Nah itu sama aja, bener-bener kayak ditusuk-tusuk gitu kan, apalagi di lengan kayak gitu, yang notabene sering kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari gitu kan. Dan nggak boleh terlalu kerja berat gitu kan ya, karena bakalan mengganggu apa sih kayak KB-nya itu, dan itu tuh ngeri banget gitu loh, kayak ditusuk-tusuk gitu kan ya. Karena sebenarnya ngeliat video-videonya itu sih yang bikin takut, tapi nggak tahu juga ya kalau kita udah makin. Sebenarnya kita juga bisa sih menggunakan KB yang secara alami kayak KB kalender gitu kan, berdasarkan dari siklus head kita. Tapi kalau aku bener-bener rawan deh kayak gitu, dan aku nggak berani buat pakai yang option yang gitu. Oke, sebelumnya aku mau cerita sedikit dulu. Nah, jadi aku ini kan proses persalinannya itu secara sesar gitu ya, di 7 minggu atau 8 minggu setelah pasca operasi gitu kan. Nah, jadi aku kepikiran kayaknya lebih baik langsung dipasang aja gitu lah kan, buat jaga-jaga juga kan, keamanan kita juga. Jadi aku tuh sempet tanya-tanya juga ke dokter gitu, ke bidan, kira-kira untuk pemasangan itu rentang waktunya itu yang mana yang bagus, sampai berapa lama kayak gitu. Nah ternyata untuk 7 minggu gitu tuh udah bisa gitu loh guys dipasang. Waktu itu datang ke puskesmas dulu terdekat, tapi di puskesmas tidak mau, dan apa sih kayak nggak bisa gitu, harus nunggu selama 1 tahun dulu gitu loh, karena mereka itu kan juga mempertimbangkan, karena aku ini kan operasi, jadi tuh mereka takut ada apa-apa gitu loh dengan rahim kita, jadi mereka nggak mau mengambil resiko kayak gitu. Jadi tuh ke bidan pun aku sempet nanya, nggak semua bidan sih, ada bidan yang berani itu 4 bulan atau 6 bulan gitu, beliau baru mau, bidannya baru berani untuk apa sih pasangkan KB spiral ke kita. Tapi ada juga bidan yang maunya itu kalau sudah sekitar 1 tahun gitu baru berani buat masang spiral ke bagi kita yang ini ya, yang operasi ya. Kalau yang normal sih aku rasa nggak ada masalah, mau pasang saat itu juga nggak apa-apa. Akhirnya aku masang itu di suatu klinik yang memang dianjurkan sama pihak rumah sakit kayak gitu. Jadi kebetulan ada juga dokter yang merekomendasikan buat pasang di situ. Jadi yang 10 tahun gitu guys. Tadinya sih aku mau pakai yang 5 tahun atau berapa tahun lah kayak gitu. Jadi ternyata di situ cuma ada yang 10 tahun. Jadi ya udah aku pakai yang ada aja lah saat itu. Toh aku mikir juga kapanpun kita mau lepas gampang kan kayak gitu. Nah kebetulan aku pakainya itu yang modelnya yang T kayak gini, tapi yang saat itu adanya itu yang kayak tembaga gitu ya, bukan yang, kan ada juga tuh pilihannya yang agak model kayak plastik gitu ya, bukan plastik ya, intinya tuh kayak nggak mengerikan gitu lah menurut aku. Jadi aku pilihnya sih waktu itu yang model T kayak gitu, nanti aku kasih tunjuk. Kayak gini. Nah kayak gitu aku pakai yang kayak gitu yang 10 tahun. Takut ya takut sih guys, malahan ngeri banget gitu, karena sebelumnya aku sempat searching di YouTube gitu, cari tahu cara pemasangannya, dan itu ngeri banget gitu ya kayaknya. Terus aku mikir, sakit nggak ya, udah dioperasi aja sakit kayak gitu kan, apalagi harus ditambahin pasang kayak gini gitu. Ya udah sih sebenarnya memberanikan diri aja buat masangnya gitu, karena menurut aku dari sekian banyak pilihan kayaknya itu deh yang paling terbaik buat aku gitu ya. Proses pemasangannya sebenarnya sih nggak lama, cuma yang lama itu tuh pikiran kita yang udah terlanjur kalut dan terlanjur tersugesti buat takut gitu loh. Jadi ya udah sok-sok nenangkan sih. Bukan 1 hari sih, sesaat setelah pemasangan ya yang rasanya tuh kayak nggak enak banget ya, karena ya itu dia tadi, karena ada benda asing yang masuk di dalam rahim kita gitu kan. Yang bikin aku tuh sampai 1 hari atau 2 hari itu tuh aku bener-bener nahan sakit. Mungkin karena efek aku juga baru operasi belum lama gitu kan, masih sekitar 7 mingguan baru selesai. Jadi tuh sakitnya itu kayak nambah gitu loh guys. Penyesuaian aja sih, memang penyesuaian. Dan setelahnya itu bener-bener nggak kerasa apa-apa, bener-bener kita tuh kayak nggak make KB sama sekali gitu loh guys. Dasarnya semua KB itu mempunyai plus dan minusnya, mempunyai sisi positif dan juga sisi negatifnya. Nah kalau dari KB spiral ini yang aku rasain, yang kata orang ada yang bilang kalau lagi berhubungan itu agak sakit kayak gitu. Sebenarnya gimana ya, sakit sih nggak terlalu gitu, tapi lebih ke agak nggak nyaman aja gitu. Mungkin kayak ada mengganggu dari kayak benangnya atau apa gitu kan, entah yang kepanjangan atau apa, mungkin mengganggu ke pihak suaminya kali ya, karena suamiku
bilangnya sih dia kayak ada barang yang apa sih kayak nusuk gitu. Mohon maaf ini sebelumnya agak-agak vulgar ini ya, tapi nggak apa-apa, ini karena kita untuk berbagi aja ya, sharing aja gitu kan. Aku rasain yang sangat-sangat menyiksa itu adalah ketika momen kita sedang head gitu loh guys. Nah jadi aku selama 2 tahun lebih ini aku pakai KB spiral ini, KB IUD. Setiap aku mau datang bulan, tapi nggak selama 1 tahun itu sih biasa aja, nggak berapa bulan terakhir ini tuh aku tuh ngerasain setiap mau datang bulan itu sakitnya itu bisa 2 atau 3 kali lipat gitu loh guys. Nah aku waktu masih gadis aja kalau mau datang bulan itu sakit parah gitu ya, bisa sampai guling-guling gitu. Nah apalagi ini tuh banget aku tuh sampai nangis gitu, dan suamiku tuh sampai kebingungan kayak gimana cara mengatasinya. Aku tuh berusaha pakai air hangat gitu ya, dikompres, terus aku minumin Kiranti kayak gitu ya, kayak biasa lah biar nggak terlalu nyeri banget kayak gitu. Tapi tuh masih sakit banget, itu tuh kayak apa ya, kayak di kremes gitu loh, dan itu tuh sakitnya parah banget menurut aku. Jadi untuk 1 atau 2 hari menjelang head dan udah headnya itu tuh sakit banget gitu loh guys. Nah jadi aku sempet sebulan 2 bulan sih aku biarin gitu ya. Nah udah masuk ke berapa bulan kayak gitu, aku akhirnya nggak enak juga dan khawatir juga kan, takutnya ada apa-apa kayak gitu ya sama proses apa sih, sama posisi si KB itu di dalam kayak gitu. Jangan-jangan takutnya itu posisinya tuh nggak pada tempatnya gitu loh, karena temen aku beberapa juga ada yang pernah sharing itu sih posisinya tuh kayak berpindah gitu loh guys, kayak pas di USG itu tuh nggak nampak, dan aku tuh langsung ngeri gitu loh, jangan-jangan punya aku juga kayak gini gitu kan. Akhirnya aku pergi ke dokter kan, mau lihat posisinya kayak gimana, tapi ternyata tuh posisinya bagus gitu loh guys, nggak ada masalah. Nah ternyata itu memang efek samping dari pemasangan dan pemakaian si KB spiral ini gitu guys, di si KB IUD ini. Jadi memang kalau datang bulan itu bakalan sakit, jadi tuh memang sakitnya itu bisa nambah 2 kali lipatnya IUD atau KB spiral. Jangan lupa sering-sering cek 6 bulan sekali ke dokter atau ke bidan yang tempat kalian pemasangannya di mana. Jadi jangan lupa untuk selalu mengecek posisi dan keadaan dari si KB IUD ini. Jadi kan yang saat ini masih bingung mau memutuskan pakai KB apa, apakah mau nggak usah pakai KB, ataupun masih bingung mau KB apa. Jadi kalian tuh banyak-banyak juga cari tahu, tanya juga ke bidan, tanya juga ke dokter dan orang-orang terdekat kalian memutuskan mau pakai KB apa. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, setiap KB itu, setiap alat kontrasepsi itu yang pastinya mempunyai efek samping, kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Kalau kalian mau yang simple ya udah pakai kayak kondom misalnya, pengaman kayak gitu kalau saat berhubungan. Tapi di sini aku pribadi nggak pernah pakai kayak gitu karena nggak tahu aja, kayak ngeri aja gitu mau makainya. Dan kalaupun kalian mau pakai masih takut untuk menggunakan KB IUD kayak gitu, nah misal kalian mau pakai pil atau pakai suntik, itu kalian juga pasti tahu efek sampingnya kayak gimana. Nah kalau KB hormon itu otomatis bakalan mempengaruhi hormonal kita kayak gitu ya, baik itu dari kayak segi body fisik kita kayak gitu. Pil apa gitu tuh larinya itu biasanya kalau tidak cocok itu larinya itu bisa ke wajah gitu loh, bisa menjadi flek juga bisa kayak gitu. Jadi macam-macam sih, tergantung dari fisik kita lagi gitu loh guys, tergantung dari badan kita. Aku mau kasih tahu kelebihannya dulu dari pemakaian si KB IUD atau KB spiral ini. Nah yang pertama yaitu enak aja karena barangnya itu kecil, jadi tuh kayak nggak kerasa kalau kita tuh lagi pakai KB gitu loh. Jadi tuh enak aja gitu tuh, kayak nggak pakai apa-apa gitu loh guys. Nah itu enaknya ya. Terus yang kedua, kalau saat kita datang bulannya kita juga itu lancar gitu loh guys, nggak ada yang pengaruh. Biasa kan kalau KB yang lain kan bisa sebulan 2 bulan nggak datang bulan, bahkan bisa sampai setahun gitu kan, dengar-dengar nggak ini ya, bisa nggak datang bulan juga gitu tuh kan bakalan nggak enak gitu kan di badan kita, karena itu kan darah kotor harus banget kita keluarkan gitu kan. Nah terus yang ketiga, kalau untuk KB spiral ini harganya juga murah gitu, karena untuk ukuran misal kayak 5 tahun, 10 tahun harganya juga segitu, dan itu tuh kita bayarnya itu kan cuma sekali gitu ya kan. Nah, jadi sekali untuk
selama pemakaian, dan itu tuh sangat terjangkau lah menurut aku. Nah, kekurangan dari si KB IUD atau spiral ini, nah yang pertama kalau kita lagi haid datang bulan itu darah yang keluar itu sangat-sangat banyak gitu loh guys, sudah kayak pendarahan aja kayak gitu, tapi itu normal biasa karena jumlah darah yang keluar itu bisa 2 kali lipat dari head biasanya gitu. Nah, kalau aku sendiri yang aku alamin selama aku menggunakan KB IUD ini, sebulan itu aku datang bulan itu bisa sampai 2 kali gitu loh guys. Sebenarnya bukan 2 kali sih, karena siklusnya yang putarannya agak cepet, jadi kayak kelihatannya tuh kayak 2 kali datang bulan, padahal mah enaknya pakai KB spiral ini ya kalau kita lagi head, lagi-lagi pas datang bulan kita nggak bisa kerja yang terlalu berat, apalagi kayak ngangkat-ngangkat barang yang berat kayak gitu, karena dikhawatirkan si KB-nya itu bakalan keluar gitu loh, karena kan posisinya kan mulut rahim itu lagi terbuka, jadi tuh nggak bisa kita yang terlalu berat, takutnya keluar dan nggak tahu posisinya tuh berpindah. Dan yang ketiga, lagi-lagi pas lagi datang bulan gak enaknya itu sakitnya, datang bulannya itu bisa 2 kali lipat dan 3 kali lipatnya, sangat-sangat parah kalau di aku ya, karena balik lagi tiap orang itu beda-beda responnya dan apa sih efeknya tuh ke orang itu beda-beda gitu. Nah, kalau di aku pribadi tuh sangat-sangat ngeri banget, kayak di remes-remes gitu, jadi tuh dan aku tuh selalu nangis gitu loh kalau lagi datang bulan, itu tuh sakit banget. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan aku ataupun pengalaman yang berbeda, karena kan setiap orang beda-beda ya efek sampingnya di kita, kalian boleh sharing juga di kolom komentar dan berbagi pengalaman juga sama-sama biar kita tahu. Dan buat kalian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa selalu nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku guys. Jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Bantu aku buat mengembangkan channel YouTube ini ya guys. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.